Shalom sahabat Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berkat dalam pekerjaan. Saya ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, firman Tuhan berkata, mulai ayat 15 tadi dari Kejadian pasal 2, Tuhan Allah mengambil manusia, katakanlah saya dan saudara. Tuhan Allah mengambil kamu, Tuhan Allah mengambil saya, dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa, teman-teman? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow, luar biasa, teman-teman. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan Taman Eden, dunia serta segala isinya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, terang dan gelap, ya segala tumbuh-tumbuhan yang indah-indah, hewan-hewan, ya bintang-bintang di langit, semua Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara. Nah, untuk apa Tuhan menciptakan semuanya itu? Kuncinya di ayat 15 tadi. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, relevansinya Taman Eden saat ini adalah tempat di mana saya dan saudara bekerja. Saya dan saudara berkarya. Ya baik itu di dalam pekerjaan kita masing-masing, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, itu adalah berbicara Taman Eden, di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara di sana. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi Tuhan memberikan manusia pekerjaan bukan setelah manusia jatuh dalam dosa. Ada yang berpendapat, wah, pekerjaan itu adalah kutukan dari Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Salah, saudara. Ya, kita perhatikan. Manusia diperintahkan Tuhan untuk bekerja sesudah atau sebelum berdosa. Ya, sebelum, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia dalam keadaan kudus, dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan, dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk apa? Bekerja. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, pekerjaan yang Tuhan berikan adalah berkat. Saya katakan tadi adalah berkat dalam pekerjaan. Rumah tangga saudara adalah berkat. Pelayanan yang saudara saat ini jalani adalah berkat, teman-teman. Sebab itu, saudara harus usahakan, saudara harus pelihara, ya pekerjaan yang saudara lakukan hari-hari ini, saudara sedang jalani, lakukan dengan segenap hati, ya usahakan untuk saudara berkembang di sana, untuk terus maju, mengalami progres, ya tidak stagnasi, tetapi ada kemajuan demi kemajuan. Karena Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi, saya berdoa supaya saudara terus mengalami peningkatan dalam pekerjaan ya. Ada berkat-berkat rohani di sana. Saudara akan mengalami ekspansi, terus mengalami pergerakan semakin naik dan terus naik. Juga dalam rumah tangga saudara, Taman Eden adalah keluarga ya. Saudara harus pelihara hubungan suami istri. Pernikahan saudara jaga, pelihara. Hubungan dengan anak ya, didik, besarkan untuk anak semakin takut akan Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan, ya semakin hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jadi yang pertama berkat dalam pekerjaan yaitu saudara harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, usahakan, pelihara. Disitulah
ada berkat Allah tercurah untuk saudara. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang konteks di dalam firman ini berbicara tentang Adam dan Hawa, suami dan istri. Tetapi kalau kita berbicara konteks jauh, secara luas, secara menyeluruh, penolong ini tidak hanya berbicara pasangan hidup, tetapi juga rekan sekerja, rekan pelayanan. Ya, mungkin dalam pekerjaan adalah mungkin atasan kita, ya bos kita, mungkin juga itu bawahan kita, ya mungkin itu teman-teman satu tim kita, satu divisi. Itu adalah penolong yang sepadan. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang sepadan. Apa artinya sepadan, saudara? Sepadan itu sejalan, ya, satu visi, satu tujuan. Nah, saudara, dalam pernikahan suami istri harus sepadan. Artinya apa? Satu visi, ya, satu tujuan, sejalan, ya, sama-sama. Ya, kalau misalkan suami mengajak istri pergi ke satu kota, ya, katakanlah mungkin kota Jakarta. Ayo, kita pergi ke Jakarta. Terus istrinya menolak, ya, pengennya pergi ke Bandung. Nah, itu nggak sejalan, nggak sepadan, teman-teman. Tapi kalau misalkan istrinya menyetujui, yuk kita sama-sama, ya udah kita pergi ke kota tersebut. Tapi mungkin di kota tersebut ya ada satu perbedaan keinginan, ya. Satu mungkin pengen makan di satu tempat yang dia suka, tapi mungkin pasangannya pengen makan di tempat yang lain. Nggak apa-apa, ya. Mungkin perbedaan pandangan itu hal yang wajar, tapi tujuannya sama, teman-teman, ya. Dalam pekerjaan, mungkin juga kita sedang punya proyek, kita sedang punya satu target gitu, ya. Nah, itu harus sama, ya, harus sejalan, ya. Tapi dalam mencapai target itu mungkin ada perbedaan konsep, ada perbedaan pandangan, itu wajar, ya, teman-teman. Tapi yang penting satu tujuan, satu visi, ya, sejalan, itu artinya sepadan. Jadi saudara, dalam pekerjaan kita, ya, di Taman Eden itu, ya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, Tuhan akan mengirimkan penolong yang sepadan. Tuhan akan mengirimkan rekan-rekan yang satu frekuensi, ya, bisa berjalan sama-sama, satu visi, satu tujuan, hingga kita menggenapi rencana Tuhan, ya, di dalam Taman Eden itu, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga yang kita bangun, kita mencapai tujuan ilahi dalam tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.